Nah, di video kali ini saya akan membahas ada beberapa checklist yang perlu teman-teman perhatikan ketika mendesain sebuah pertanyaan penelitian. Ini hanya sebagai guideline aja sebelum teman-teman menentukan secara spesifik pertanyaan penelitian teman-teman apa. Yang pertama adalah mungkin teman-teman bisa menanyakan ke diri sendiri, does your study have a clearly spelled out research question? Jadi, apakah penelitian teman-teman itu sudah uh, kajian yang teman-teman tertarik itu sudah membahas research question yang teman-teman punya. Yang kedua, where does your research question come from and what do you want to achieve in pursuing it? Jadi teman-teman bisa nanya, ini research questionnya based on apa ya? Tadi ingat di video sebelumnya ada dua, apakah dari based on pengalaman, experience, atau problem tadi, atau based on scientific. Terus dari ide tadi, apa yang pengen teman-teman dapatkan? Yang pengen teman-teman capai? Apakah hanya sekedar memberikan gambaran bagaimana sebuah fenomena ada? Atau pengen menggali lebih dalam, kayak misalnya kenapa sih orang mau bench watching? Atau sekedar memaparkan kapan seseorang itu melakukan bench watching. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ketika membuat research question. Yang ketiga, is your interest in the content of the research question the main motivation? Ini balik lagi terkait dengan video sebelumnya. Ingat, supaya penelitian ini berjalan dengan lancar, saya sangat menyarankan teman-teman melakukan penelitian itu mulai dari topik-topik yang kalian suka, topik-topik yang kalian passionate sekali. Kalau tidak, itu akan memperlambat jalannya proses penelitian. Yang keempat, how many research question does your study have? Are there too many? If you have more than one question, which is the main question? Nah ini, nanti ketika dalam membuat research question, teman-teman harus perhatikan. Terlalu banyak nggak sih pertanyaan penelitiannya? Atau satu saja itu udah cukup gitu? Nah ini perlu dipertimbangkan. Pertimbangannya berdasarkan apa? Pertama, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa harus mengukur visibility-nya tadi. Gampang nggak datanya didapatkan? Gampang nggak informannya dihubungi? Ada nggak waktunya? Kalau teman-teman dikejar-kejar deadline untuk segera lulus, maka bikin penelitian yang deskriptif saja, tidak perlu eksploratory dan eksplorasi gitu. Jadi dalam membuat how many research question itu, it depends on the researcher itself gitu. Apakah punya tenaga atau enggak, sumber dayanya cukup atau enggak, gampang atau tidak mendapatkan audiens informannya. Berikutnya, can your research question be answered? Nah, apakah pertanyaan penelitian teman-teman itu bisa dijawab atau enggak? Kayak misalnya pertanyaan penelitiannya adalah apakah Tuhan itu ada? How can you answer that? Mungkin bisa, tapi itu akan sulit dan memakan waktu. Makanya dalam membuat pertanyaan penelitian, coba tidak menggunakan konsep-konsep yang terlalu abstrak. Biasanya hal-hal yang bersifat filosofis itu akan jauh lebih susah untuk dijawab. Yang keenam, what might an answer look like? Jadi coba teman-teman bayangkan kira-kira nih kalau pertanyaannya terkait apakah Reza Rahardian disukai oleh penonton perempuan, kira-kira jawabannya apa ya? Nah, kalau misalnya jawabannya adalah oh ya karena fisik gitu. Nah, itu nanti bisa dijadikan turunan pertanyaan yang lainnya. Kayak misalnya apakah appearance itu mempengaruhi preferensi orang dalam menonton film. Terus juga yang ketujuh, can your research question be answered empirically? Nah, ini juga penting, kayak sama kayak tadi poin nomor 5. Bisa nggak dibuktikan secara empiris? Kalau saya tanya kamu, apakah Tuhan itu ada? Pasti jawabnya ada. Tapi how do we prove it empirically? Susah kan? Makanya ketika menjawab pertanyaan membuat pertanyaan penelitian, coba ditimbang-timbang apakah ini bisa dijawab nggak secara empiris. Yang kedelapan, who can provide insight for that? Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan dalam membuat research question, teman-teman kira-kira nanti siapa informannya?
bisa nggak dicapai. Contohnya kayak yang tadi, apakah Reza Rahardian mendongkrak penjualan film Laila Majnun misalnya. Berarti informannya siapa? Yang pasti pertama PH-nya, karena mereka yang tahu pendapatan dari film itu. Nah, pertanyaannya, kalau sudah tahu PH, gampang nggak dicapainya? Bisa nggak teman-teman menghubungi PH untuk melakukan wawancara? Kalau teman-teman bisa melakukan, oke, dan berarti pertanyaan penelitiannya bisa diteruskan. Tapi ketika teman-teman tidak punya akses di sana, maka pertanyaan penelitiannya nggak bisa dilanjut. Karena nanti akan mandek di pengumpulan data. Alright? Number 9. Which situation give your insight for answering your research question, and are the situation accessible? Jadi situasi seperti apa yang bisa teman-teman untuk menjawab pertanyaan penelitian? Misalnya nih, kalau teman-teman nanya, bagaimana bagaimana pola menonton bioskop sebelum pandemi? Itu kan pertanyaannya before pandemi. How we can answer it ketika teman-teman bertanya terkait dengan situasi yang sudah berlalu gitu loh. Itu kan unaccessible. Bisa sih dengan dengan kayak misalnya mengandaikan jika teman-teman sekarang sebelum pandemi, apakah teman-teman membeli popcorn misalnya di bioskop? Itu bisa. But in qualitative itu nggak bisa karena tidak merepresentasikan the real situation gitu. Yang terakhir, what are the methodological consequences of the research question? Ini seperti video saya sebelumnya yang menjelaskan bahwa sebenarnya research question itu akan berdampak kepada metode yang digunakan, terus juga apa aja resource yang akan teman-teman butuhkan. Apakah teman-teman membutuhkan akses ke PH? Apa teman-teman membutuhkan akses ke Reza Rahardian itself atau apa? Jangan ketika membuat research question terus teman-teman menanyakan ini, what resources are needed? Oh, ternyata teman-teman perlu mewawancarai 10 orang perempuan di 10 provinsi. Bisa aja sih, tapi resourcesnya cukup nggak? Teman-teman punya nggak? Berarti kan secara resources teman-teman harus punya duit yang banyak dong untuk beli tiket di 10, karena harus terbang ke 10 provinsi. Dan itu nggak visible. Makanya kenapa pertanyaan-pertanyaan ini tuh menjadi kunci penting dalam teman-teman mempertimbangkan layak nggak research question yang sudah teman-teman buat. Jadi I suggest you that when you already meet research questionnya, teman-teman baca checklist ini. Coba dilihat, kira-kira sudah terjawab apa belum, mana yang visible, mana yang jawabannya bagus, mana yang tidak. Karena itu akan membuat research question teman-teman jauh lebih efektif dan efisien dalam ketika nanti dilakukan penelitian. Oke, itu saja terkait dengan materi research question checklist. Terima kasih.